Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman BGMI kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan semuanya hadir ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah yang sama yaitu fikih ibadah. Untuk materi hari ini adalah materi tentang toharoh. Ini pertemuan ketiga ya. Langsung saja. Toharoh, kata toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharatu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Imam Ibn Rushd, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas. Yang kedua, toharoh dari khubs atau najis. Yang pertama, toharoh dari hadas, yaitu apa? Membersihkan diri dari hadas kecil. Sesuatu yang diminta bersucinya dengan cara berwudu. Dan dari hadas besar, yang cara bersucinya yaitu dengan mandi. Yang kedua, toharoh dari khubs atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Berbicara najis tentunya yaitu hubungannya pasti dengan hadas. Ya, apa sih itu hadas? Secara etimologi adalah seseorang yang telah berhadas, sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, dan lain sebagainya. Itulah hadas yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Cara bersuci dari hadas, ya, berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, yaitu ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Ada yang disebut hadas kecil dan ada yang disebut hadas besar. Nah, perbedaan dari hadas ini juga berlaku, perbedaan secara menyucikannya. Cara bersuci dari hadas kecil ada wudhu dan juga tayamum. Dan cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi. Tapi untuk kali ini tidak semuanya kita bahas ya. Ada beberapa cara 7 macam air yang boleh digunakan dan sah untuk bersuci. Yang pertama jelas ada air hujan, air yang turun dari langit. Yang kedua ada air laut. Ini suci dan mensucikan jelas. Akan tetapi kalau untuk digunakan untuk sunnah berkumur, itu mungkin lebih baiknya tidak digunakan. Terus air salju, ya air salju juga sah atau bisa bersuci, untuk bersuci dan juga mensucikan. Terus air dari mata air, ini biasanya yang tinggal di pegunungan ada sumber mata air itu bisa langsung untuk digunakan untuk bersuci, terutama berwudu. Terus air sungai, nah air sungai jelas walaupun di situ airnya berwarna mungkin tidak bening, agak-agak butak istilahnya, ya itu tetap bersuci dan mensucikan. Kenapa? Karena lebih dari 2 kulah pasti. Karena dan juga itu mengalir atau air irigasi juga sama. Terus yang selanjutnya ada air embun. Air embun bisa juga untuk digunakan untuk bersuci. Tapi air embun ini ya adanya itu di pagi hari, di dedaunan dan sebagainya. Terus yang terakhir ada air sumur. Itu pasti juga sangat bisa untuk dijadikan untuk bersuci. Nah, kalau biasanya di sumur itu tidak langsung dari sumur, tapi ada istilahnya kalau di pedesaan itu ada istilahnya padasan.
dimasukkan dalam padasan lalu dijadikan untuk wudhu, dan media untuk alirannya adalah melalui padasan. Terus lanjut, secara wujud najis dibagi ke dalam dua macam, yaitu ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Yang pertama, najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contohnya adalah seperti kotoran, kencing, dan darah. Terus yang kedua, najis hukmiyah adalah semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi, serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya apa? Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering, sedangkan bekasnya sudah tidak nampak. Itu namanya najis hukmiyah. Lanjut, nah sedangkan secara timbangan, berat ringannya najis dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu ada najis mukhalathah, mukhafafah, dan mutawasithah. Yang pertama ada najis mukhalathah, ialah najis yang tergolong berat. Najis ini disebut sebagai najis yang berat karena apa? Karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah najisnya anjing dan babi. Atau kalau kita atau baju kita dijilat oleh anjing, maka harus dibersihkan dengan cara yang tidak sama dengan cara najis mutawasithah dan mukhafafah. Nah, adapun cara untuk mencucikan najis ini yaitu dengan cara disamak. Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu airnya itu dicampur dengan lumpur atau debu. Debu. Baik najis itu bersifat ainiyah ataupun hukmiyah, baik itu masih tampak ataupun sudah tidak tampak, maka wajib dibasuh dengan air 7 kali, dan yang terakhir dicampur dengan debu atau lumpur. Baik berada pada tubuh, pakaian, ataupun tempat sholat. Nah, yang kedua ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Contoh, kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu dan umurnya belum sampai pada 2 tahun. Nah, caranya bagaimana untuk mensucikan najis mukhafafah, yaitu dengan dipercik air sampai merata. Baik najis itu bersifat ainiyah ataupun hukmiyah, baik tampak ataupun tidak tampak, baik berada pada tubuh, pakaian, maupun tempat sholat, cukup diperciki dengan air atau diciprati, kalau bahasa Jawanya diciprati dengan air. Tapi kalau jenengan takut atau hati-hati untuk hati-hatiannya, untuk ikhtiatnya, maka boleh disiram air. Terus yang ketiga, najis mutawasithah adalah najis yang sedang atau pertengahan, najis yang tidak berat, tidak juga ringan, yaitu tengah-tengah antara najis mukhalathah dan mukhafafah. Yaitu apa? Najis selain anjing dan babi, atau najis selain kencing bayi yang belum makan apapun kecuali ASI. Yaitu seperti kencing manusia, terus kotoran hewan, binatang, manusia, darah, dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana untuk menyucikan? Yaitu dengan mengalirkan air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warnanya, rasa, maupun baunya. Baik najis itu bersifat ainiyah ataupun hukmiyah, baik tampak ataupun tidak, baik berada pada tubuh, pakaian, maupun tempat ibadah atau tempat sholat. Lanjut, hadas kecil. Hadas kecil ialah seorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja atau belum cebok, maka dia tetap dalam keadaan berhadas. Dan hadas besar adalah seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan dia mandi sesudah berhadas atau sudah berhadas besar itu. Baru dinamakan ia suci dari hadas besar. Nah, untuk selanjutnya tentang masalah wudhu, tayamum, dan mandi wajib, tata caranya kita ketemu di lain waktu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini tentang masalah berhadas?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut sedikit ya. Sebab-sebab orang berhadas. Yang pertama, karena bersemenggama atau berhubungan suami istri. Baik itu keluar mani ataupun tidak, maka hukumnya wajib mandi. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Fa in kuntum junuban fattahharu." Yang artinya jika kamu junub bersetubuh maka hendaklah kamu mandi. Yang kedua, keluar mani baik secara bersetubuh ataupun tidak seperti bermimpi dan sebagainya maka wajib mandi. Ini kalau perempuan kan bisa setelah haid, nifas dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki bisa setelah mimpi atau ikhtilam, mimpi basah bahasa Indonesianya mimpi basah, bahasa pesantrennya terkenalnya ikhtilam. Yang ketiga, sebab buang kotoran, yaitu haid. Sabda Rasulullah dari Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat, jangan sholat, dan bila telah habis maka mandilah. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena nifas, ya, karena nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan. Bila darah nifas itu telah berhenti, maka diwajibkan untuk mandi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, banyak di kalangan sekarang, di generasi Z, Gen Z, itu pada masih salah paham. Teman-teman Gen Z yang masih anak-anak kecil itu mengira, karena mungkin mereka belum mengaji sampai tempatnya, mereka yang menginjak kotoran di jalan, baik kotoran itu kotoran kambing atau kotoran ayam, mereka mengira ketika menginjak kotoran adalah membatalkan wudhu. Itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu, hanya cukup dibersihkan, rasanya, baunya, warnanya sudah hilang di telapak kaki kita, maka itu sudah dikatakan suci lagi, tidak perlu berwudhu lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita sambung di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.